Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriansa dengan NIM 2200018088. Saya di sini akan mempresentasikan tugas proyek saya dari pertemuan 8 sampai 13, yaitu PL tentang rancangan aplikasi prioritas. Pertama di sini ada diagram activity dari get started. Kita mulai dari user masuk ke aplikasi, sistem akan menampilkan pesan alamat datang dan meminta pengguna mengklik mulai. Selanjutnya, user akan mengklik mulai untuk melanjutkan dan sistem akan menampilkan deskripsi beserta tutorial penggunaan aplikasi. Selanjutnya, user akan melihat petunjuk penggunaan aplikasi beserta sedikit deskripsi. Di sini, user dapat mengamati tutorial hingga akhir atau mengskip langsung ke halaman selanjutnya. Dengan memilih iya, dia akan mengamati tutorial tersebut sampai akhir, dan jika tidak, dia akan langsung menampilkan halaman selanjutnya. Sini melakukan user interface dari get started atau rancangan dokumen UI berdasarkan diagram activity get started. Judul dokumennya adalah user, jumlah aktivitasnya 2. Yang pertama ada aktivitas get started. Fungsionalitasnya adalah user menekan tombol mulai. Elemen UI yang digunakan adalah tombol mulai atau button mulai. Catatan, aplikasi tidak akan melanjutkan ke halaman atau proses berikutnya sebelum pengguna mengklik tombol mulai. Yang kedua, aktivitas adalah pemberian tutorial penggunaan. Fungsionalitas dari aktivitas ini, user melihat tutorial penggunaan serta deskripsi aplikasi. User bisa melakukan lewati untuk mempercepat proses ini. Elemen UI yang digunakan dalam aktivitas ini adalah bubble slide, paragraf penjelasan, button lanjutkan, image filter ke slide. Catatan, pengguna bisa melewati tutorial penggunaan dengan menekan tombol lewati jika ingin mempercepat penggunaan. Selanjutnya ada diagram activity login atau sign in. Sini user akan melakukan login dan mengecek apakah dia sudah punya akun atau belum. Jika dia belum punya akun, sistem akan menampilkan halaman sign in dan user akan melakukan sign in atau pendaftaran. Selanjutnya dia akan membuat username dan password dan memasukkan email dan pilih statusnya sebagai apa. Status di sini ada 3, yaitu sebagai pekerja, pelajar, dan masyarakat umum. Selanjutnya setelah dia memasukkan semua keperluan yang diperlukan, sistem akan memverifikasi data-data tersebut. Jika sudah terverifikasi, maka user akan diarahkan ke login. Nah, di sini user bisa login dengan akun Google atau dengan username dan password. Setelah dia melakukan login, sistem akan memverifikasi data login tersebut, dan jika berhasil maka akan langsung ke login berhasil. Selanjutnya adalah user interface dari login atau sign in. Ini merupakan rancangan dokumen UI berdasarkan diagram activity login atau sign in. Judul dokumennya adalah user, jumlah aktivitasnya 2, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI adalah 2. Pertama, nama aktivitasnya adalah login. Fungsionalitas dari aktivitas ini adalah user memasukkan username dan password. User bisa masuk dengan Google. User submit dengan tekan tombol masuk. Elemen UI yang dibutuhkan dalam aktivitas ini, yang pertama ada konteks sebagai username dan password, button masuk, button login dengan Google. Catatan, password disembunyikan atau hide text. Yang kedua, nama aktivitasnya adalah sign up atau register. Fungsionalitas dari aktivitas ini yaitu yang pertama, user memasukkan nama depan dan nama belakang. User memasukkan username, email, dan password. User memilih status. User submit dengan tekan tombol masuk. Elemen UI yang dibutuhkan dalam aktivitas ini adalah form text nama depan, nama belakang, username, dan password. Button masuk, button untuk memilih status atau drop down. Catatan, password disembunyikan atau hide text. Selanjutnya adalah diagram activity lupa kata sandi. Di sini user akan melakukan lupa kata sandi dan sistem akan menampilkan halaman lupa kata sandi. Selanjutnya user akan memasukkan alamat email dari miliknya dan sistem akan memverifikasi alamat email tersebut dan mengirimkan kode OTP kepada alamat email tersebut. User akan mengecek emailnya dan memasukkan kode OTP yang sesuai yang dikirimkan di emailnya. Sistem akan memverifikasi kode OTP tersebut. Jika sudah benar kode OTP tersebut, maka sistem akan menampilkan halaman untuk membuat kata sandi baru. Dan disinilah user akan memasukkan kata sandi baru, dan selanjutnya sistem akan memverifikasi data tersebut. Jika sudah benar, maka sistem akan memberikan pesan berupa mengubah kata sandi berhasil.
Selanjutnya adalah user interface dari Lupa Kata Sandi. Ini merupakan rancangan dokumen UI berdasarkan diagram activity Lupa Kata Sandi. Jumlah aktivitas yang terdapat di sini ada 2, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 2. Yang pertama, nama aktivitasnya adalah Lupa Kata Sandi. Fungsionalitas dari Lupa Kata Sandi yaitu user memasukkan email yang telah terdaftar pada saat pendaftaran, user submit dengan tombol konfirmasi email, user memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke email, user submit dengan tombol konfirmasi kode. Elemen yang dibutuhkan dalam aktivitas ini pertama ada text field email, button konfirmasi email, dan button login dengan Google. Catatan password disembunyikan atau hide text. Kedua aktivitasnya yaitu kata sandi baru. Fungsionalitas dari kata sandi baru ini yaitu user memasukkan kata sandi yang baru, user memasuk konfirmasi kata sandi yang baru dengan memasukkan kata sandi yang baru lagi, user submit dengan menekan tombol konfirmasi, dan user submit dengan menekan tombol konfirmasi. Selanjutnya ada elemen UI yang dibutuhkan dalam aktivitas ini yaitu form text field kata sandi baru, form text field untuk konfirmasi kata sandi baru, button konfirmasi perubahan, dan button konfirmasi perubahan. Selanjutnya ada catatan password disembunyikan atau hide text. Selanjutnya ada diagram activity dari tambah tugas. Di sini user akan memilih fitur tambah tugas dan sistem akan menampilkan halaman untuk memasukkan tambah tugas. Di sini sistem akan meminta kepada user untuk memasukkan judul atau tugas yang akan diisi. Dan di sini user akan mengisi judul sesuai dengan tugas yang sedang ia kerjakan atau yang ia miliki. Di sini user akan diminta untuk memasukkan tanggal sesuai tenggat waktunya, dan sistem akan menampilkan halaman untuk memilih tanggal pada kalender. Selanjutnya user akan mengisi tanggal sesuai tenggat waktu dan menyelesaikan pengisian tanggal. Selanjutnya di sini ada perkondisian di mana user akan memastikan pengisian apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Jika sudah sesuai, sistem akan membaca dan menyimpan inputan pengguna. Dan selanjutnya sistem akan menampilkan halaman untuk penyelesaian inputan pengguna. Dan user akan menyelesaikan pengisian dengan mengklik selesai. Maka program selesai. Selanjutnya adalah user interface dari tambah tugas. Ini adalah rancangan dokumen UI berdasarkan diagram activity dari tambah tugas tadi. Jumlah aktivitasnya adalah 1, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI adalah 1. Nama aktivitasnya adalah tambah daftar tugas. Fungsionalitas dari aktivitas ini adalah user memasukkan nama tugas, memasukkan tingkat prioritas, mengisi deskripsi tugas, memilih tenggat waktu. Elemen yang dibutuhkan adalah yang pertama kolom teks field nama tugas, teks area deskripsi tugas, option tingkat prioritas, yang dimana itu drop down, yang selanjutnya adalah kalender. Selanjutnya ada diagram activity menampilkan daftar tugas. Ini user akan memilih fitur menampilkan daftar tugas. Sistem akan menampilkan daftar tugas kepada user dan menampilkan beberapa fitur tambahan seperti untuk hapus dan untuk edit. Dan sini user akan memilih daftar fitur tambahan, antaranya adalah hapus tugasnya atau untuk memilih tugasnya, atau juga bisa keluar dari akun. Pertama, untuk memilih tugas, user akan memasukkan edit nama tugas baru, deskripsi tugas baru, dan tiket prioritasnya yang terbaru, serta tenggat waktu yang terbaru. Dan selanjutnya user akan menyimpan perubahannya, dan jika sudah benar, sistem akan melakukan perubahan daftar tugas dan menyimpannya. Dan kembali lagi ke nampilkan daftar fitur tambahan. Selanjutnya ada yang untuk hapus. Jika user akan menghapus tugasnya, sistem akan menghapus daftar tugas, dan selanjutnya akan kembali lagi ke fitur tambahan. Selanjutnya itu ada keluar. Sini ketika user mengklik keluar, maka dia akan keluar dan menuju halaman login. Selanjutnya ada user interface dari daftar tugas. Yang pertama ada judul dokumen user. Jumlah aktivitasnya ada 3, jumlah aktivitas yang perlu interaksi ada 3, UI ada 3. Nama aktivitas yang pertama adalah lihat daftar tugas. Fungsionalitasnya adalah user melihat daftar tugas yang telah terinput sesuai bulan dan tanggal sesuai yang diinginkan. Elemen UI yang dibutuhkan adalah kalender, list daftar tugas, icon edit daftar tugas berupa plus icon, dan icon hapus tugas berupa dime icon. Kedua, edit daftar tugas. Fungsionalitas dari aktivitas ini adalah user mengubah nama tugas, mengubah deskripsi tugas, mengubah tingkat prioritas, dan mengubah tenggat waktunya. Elemen yang dibutuhkan yaitu form text field nama tugas, text area deskripsi tugas, option tingkat prioritas yang berupa drop down, dan kalender. Terakhir, hapus daftar tugas. Fungsionalitas dari aktivitas ini, user bisa menghapus daftar tugas yang sudah terinput,
Elemen UI yang dibutuhkan adalah berupa icon. Catatan, icon berbentuk tempat sampah atau dalam icon. Selanjutnya diagram activity menampilkan statistik. Di sini user akan memilih fitur pemilihan statistik tugas dan sistem akan menampilkan statistik tugas. Di sini bentuk pemainnya adalah user, jumlah aktivitas 1, jumlah aktivitas yang berinteraksi UI adalah 1. Nama aktivitasnya adalah di statistik tugas. Fungsionalitasnya adalah user dapat melihat statistik daftar tugas, user dapat melihat statistik dari harian, mingguan, dan bulanan. Elemen UI yang dibutuhkan adalah button untuk melihat statistik dari harian, bulanan, yaitu berupa drop down, grafik garis dan diagram lingkaran. Dan ini adalah diagram activity profile. Di sini user akan memilih fitur profile dan sistem akan menampilkan profile dan fitur edit profile. Selanjutnya user akan memilih fitur edit profile yang dimana ada edit nama pengguna, edit avatar, dan edit bio. Di sini user akan mengedit nama dan edit avatar dan edit bio. Setelah dia mengeditnya, dia akan menyimpan perubahannya, dan jika sudah benar maka sistem akan menyimpan perubahannya dan kembali lagi ke feed untuk menampilkan fitur profile dan fitur edit profile. Ini ada user interface dari profile. Ini berupa rancangan dokumen UI berdasarkan diagram activity profile. Jumlah aktivitasnya ada 3, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 3. Nama aktivitas yang pertama adalah lihat profile. Fungsionalitasnya adalah user dapat melihat informasi akun. Elemen UI yang dibutuhkan adalah avatar pada halaman profile, form text field nama email, form text field status, dan teks area untuk motivasi. Catatan, avatar berupa foto profile pilihan atau avatar bawaan custom or default. Yang kedua, aktivitasnya adalah edit profile. Fungsionalitasnya adalah user dapat merubah nama pengguna, dapat merubah avatar, dan dapat merubah bio. Elemen UI yang dibutuhkan, avatar pada halaman profile, form text field nama email, form text field status, dan teks area motivasi. Yang terakhir adalah aktivitas logout. Fungsionalitasnya adalah user dapat keluar dari akun. Elemen UI adalah button keluar atau logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini kelas diagramnya terdapat 6 kelas, yaitu yang pertama ada user, status tugas, jadwal, notifikasi, dan statistik tugas. Di dalam user terdapat beberapa atribut seperti ID user, email, username, dan password, dan beberapa metode seperti login, register akun, the profile, menerima notifikasi. Di tugas ada beberapa atribut seperti ID tugas, nama tugas, tingkat prioritas, dan status tugas dan distribusi tugas. Dan beberapa metode seperti tambah tugas, edit tugas, hapus tugas, lihat daftar tugas. Selanjutnya ada status tugas di mana memiliki atribut ID status, ID tugas, dan ID jadwal, dan memiliki metode yaitu untuk lihat status. Selanjutnya ada jadwal, memiliki beberapa atribut seperti ID tugas, ID jadwal, tanggal tugas. Jadwal ini memiliki metode untuk lihat jadwal. Selanjutnya ada statistik tugas, yaitu memiliki beberapa atribut seperti ID statistik, ID tugas, ID jadwal, dan tanggal tugas. Dan memiliki metode yaitu lihat statistik tugas. Ini ada notifikasi, memiliki beberapa atribut seperti identifikasi, pesan, tanggal, dan memiliki metode yaitu kirim pesan. User di sini memiliki relasi dengan tugas yaitu asosiasi, yaitu kelas yang berdampingan dengan kelas lainnya, di mana memiliki multiplicity satu, di mana multiplicity-nya adalah satu user dapat memiliki satu sampai banyak user tugas. Selanjutnya relasi antara tugas dan status tugas, di mana ada relasi komposisi, di mana status tugas ini berkaitan erat dengan tugas, di mana jika tugas ini tidak ada maka status tugas itu tidak ada. Multiplicity-nya adalah satu tugas memiliki satu status tugas. Selanjutnya relasi tugas dengan jadwal. Di sini relasinya adalah tugas dependensi terhadap jadwal. Jadi ketika kita ingin membuat tugas, kita tergantung kepada jadwal. Ketika jadwal penuh maka tidak bisa diisi tugas. Ini relasinya multiplicity-nya adalah 1 sampai banyak tugas memiliki 1 sampai banyak jadwal. Selanjutnya ada tugas dengan relasi tugas dengan statistik tugas. Sini adalah relasi komposisi, di mana tugas dan statistik tugas itu berkaitan erat, atau statistik tugas itu bergantung dengan tugas. Jika tugas itu tidak ada maka statistik tugas itu tidak ada. Dan multiplicity-nya adalah 1 sampai banyak tugas memiliki 1 statistik tugas.
Selanjutnya notifikasi dengan user, ini relasinya asosiasi, multiplicity-nya adalah satu sampai banyak notifikasi bisa dikirimkan ke satu user. Ini saya akan menjelaskan tentang diagram sequence. Yang pertama dari diagram sequence login. Di sini user akan mengirimkan pesan kepada form login, mengirimkan form login untuk memasukkan username dan password. Form login akan melanjutkan data tersebut, yaitu username dan password, untuk diverifikasi di username dan password. Username dan password mengirimkan pesan ke database user untuk cek validasi username dan password. Database user di sini akan memvalidasi dengan mengirim pesan rekursi ke dirinya sendiri, dan jika sudah valid, dia akan login berhasil dan mengirimkan pesan login berhasil ke user. Dan jika tidak berhasil, username dan password tidak valid, dikirimkan ke form login dan user akan mengisi ulang lagi username dan passwordnya. Selanjutnya di sini untuk lupa kata sandi, user akan mengirim pesan ke form login untuk memasukkan email lupa kata sandi. Form login akan mengirim pesan ke verifikasi username dan password untuk memasukkan kata sandi baru, dan verifikasi username dan password akan mengirim pesan ke database user untuk verifikasi kata sandi. Dan database user akan memverifikasi, dan jika sudah valid, kata sandi berhasil diubah, dan database user akan mengirim pesan kembali ke user bahwa kata sandi berhasil diubah. Selanjutnya ada diagram sequence daftar akun. Jadi user akan memasukkan data daftar akun. Kalau daftar akun akan melanjutkan pesannya beberapa user untuk diverifikasi di verifikasi data. Verifikasi data akan melanjutkan pesannya ke database user untuk diverifikasi, dan database user akan memverifikasi data tersebut. Jika data tersebut sudah valid, data tersebut berhasil disimpan, dan database user akan memberikan pesan kembali berantai ke user, yaitu akan berhasil dibuat. Selanjutnya ada sequence tambah tugas. Di sini user akan memasukkan nama, deskripsi tugas, dan prioritas tugas. Dan form tambah tugas akan mengirimkan data tersebut ke verifikasi tugas. Verifikasi tugas akan memverifikasi data tugas tersebut, kirimkan ke database tugas. Database akan memverifikasinya, itu data tugas berhasil disimpan, dan akan mengirimkan pesan berantai ke user, yaitu data tugas berhasil ditambah. Selanjutnya ada sequence diagram daftar tugas. Di sini user melihat daftar tugas, dan daftar tugas akan mengambil data dari database. Database akan memvalidasi inputan tersebut, dan jika sudah valid, maka database akan memberikan data daftar tugas tersebut ke user dengan pesan berantai. Selanjutnya ada sequence diagram edit tugas, yaitu user akan memilih tugas, mengirim pesan berupa file tugas kepada form daftar tugas, dan form daftar tugas akan melanjutkan ke form edit tugas, yaitu untuk edit tugas. Form edit tugas akan melanjutkan ke verifikasi tugas untuk memverifikasinya. Verifikasi tugas akan melanjutkan ke database tugas untuk memverifikasi data tugas tersebut, dan database akan menyimpan perubahan tersebut dan memverifikasinya. Jika sudah valid, maka akan mengirimkan pesan berantai ke user bahwa data berhasil diedit. Selanjutnya ada sequence diagram hapus tugas. User di sini akan mengirimkan pesan dalam tugas, yaitu pilih tugas. Untuk tugas akan memilihkan hapus tugas dan mengirimkan ke verifikasi tugas. Verifikasi tugas akan memverifikasi data tugas untuk mengirimkan pesan untuk verifikasi data tugas ke database, dan database akan memverifikasi data tugas tersebut. Jika sudah valid, maka data tersebut berhasil dihapus, dan database akan mengirimkan pesan berantai ke user untuk bahwa data berhasil dihapus. Selanjutnya adalah sequence diagram statistik tugas. Di sini user akan pilih tahun statistik tugas dan mengirim pesan pilih tahun statistik tugas kepada daftar statistik tugas. Daftar statistik tugas akan melanjutkan pesan untuk pilih tahun statistik tugas kepada database user. Database user akan memvalidasinya dan akan menampilkan statistik tugas yang mengembalikan dan mengembalikan pesan tersebut untuk menampilkan statistik tugas kepada daftar statistik tugas, dan daftar statistik tugas akan memberikan kepada user untuk menampilkan daftar statistik tugas akan menampilkan statistik tugas kepada user. Ini ada sequence diagram profile. Di sini user akan masuk ke halaman profile, pesan masuk ke halaman profile untuk di halaman profile.
Halaman profile akan memberikan pesan untuk meminta pengambilan data untuk halaman profile kepada database. Database akan mengonfirmasinya dan memberi data yang telah diminta kepada user. Selanjutnya ada perubahan pengaturan pada profile dan simpan perubahan pengguna pada halaman profile. Halaman profile akan mengirim pesan ke database untuk simpan pengaturan yang diperbarui. Database akan mengkonfirmasi dengan pesan rekursi di situ, konfirmasi pengaturan disimpan. Jika sudah valid, maka database akan mengirimkan pesan berantai ke pengguna bahwa pesan simpan perubahan telah berhasil. Hanya ada second background notifikasi di sini. User akan masuk ke halaman pengaturan notifikasi. Pada halaman notifikasi akan mengirim pesan untuk database meminta pengambilan data untuk halaman pengaturan notifikasi. Database akan konfirmasi pengambilan data halaman notifikasi dengan pesan rekursi. Jika valid, maka akan mengirimkan pesan berantai ke pengguna bahwa untuk menyampaikan halaman pengaturan notifikasi. Selanjutnya, pengguna mengirimkan pesan kepada halaman notifikasi untuk perbarui pengaturan pada notifikasi dan simpan perubahan. Halaman notifikasi akan mengirim pesan ke database untuk simpan pengaturan pada notifikasi yang diperbarui, dan database akan mengonfirmasi pengaturan yang disimpan dengan pesan rekursi. Dan jika sudah valid, maka database akan mengirimkan pesan berantai ke user bahwa simpan berhasil. Selanjutnya adalah sequence diagram keluar akun atau logout. Di sini pengguna akan mengirim pesan keluar akun kepada halaman profile. Halaman profile akan mengirimkan pengguna ke database. Setelah database akan mengonfirmasi serta validasi data pengguna dengan pesan rekursi. Jika sudah valid, maka halaman profile akan database akan memberi data pengguna yang akan dikeluarkan kepada halaman profile. Ini pengguna akan diberikan konfirmasi dengan notifikasi. Selanjutnya, pengguna akan memberi persetujuan atas notifikasi yang diberikan bahwa keluar akun, dan halaman profile akan keluar dari akun berhasil, memberikan pesan bahwa kepada pengguna bahwa keluar dari akun berhasil dan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya yaitu adalah software costing. Sini ada tabel deskripsi tim anggota dan judul proyek. Sini saya isi timnya Sestify, anggota atau timnya yaitu Noveles Ramadhani, Andriansa, Farka Asanji, dan Destiawan Satria Nugraha. Judul proyeknya adalah sistem aplikasi prioritas. Di sini terdapat tabel aktor summary, terdapat 3 kategori yaitu simple, average, dan kompleks. Di sini kita akan isikan aktornya ada 2 yaitu user dan sistem. Nah, kita isikan di kompleks karena sesuai dengan apa yang diajarkan di praktikum, kita isikan di situ. Ini didapatkan calculated AW-nya sebesar 6. Dan kita isikan juga nama aktor user itu di individual aktor di bagian simpelnya, user dan sistem. Selanjutnya ada tabel UCP atau Unadjusted Use Case Point. Itu ada 3 kategori juga yaitu simple, average, dan kompleks. Di sini kita bisa mengisikannya berdasarkan sequence arah panah bolak-balik atau interaksi bolak-balik yang ada di sequence kita. Karena semua transaksi bolak-baliknya itu tidak lebih dari 3, maka kami masukkannya ke simple semua, yaitu 20 use case. Ini ada multiplier 5 dikali 20, dan hasil kalkulator dari UCP-nya didapatkan 100. Dan selanjutnya kita akan mengisikan use case namanya di individual use case di bagian simple yang dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya ada tabel TJF atau tabel technical complexity factor. Di sini terdapat beberapa technical factor dan kita harus mengisikan relative unitnya. Di sini yang pertama ada distributed system require-nya ada 1, response time is important 3, and user efficiency 3, complex internal processing require-nya 2, reusable code must be a focus itu 2, installation is itu 1, usability-nya 2, cross platform support-nya 1, easy to change-nya 1, highly concurrent 1, custom security-nya 1, dependence on third party code itu 1, dan user training-nya adalah 0. Dan untuk penjelasan dari masing-masing technical factor ini terdapat di deskripsinya. Lanjut di tabel EF atau environmental factor, yaitu yang pertama ada familiarity with the project. Di sini kita juga akan mengisikan relative metric-nya antara 0 sampai 5. Yang pertama ada familiarity with the project yaitu 3, application experience itu 3, programming experience 3, lead analysis capability 3, motivation 5. Stable requirement 2, part-time step 0, develop programming language 2.
Di sini terdapat juga deskripsi masing-masing dari EF-nya. Terakhir yaitu adalah tabel final calculation. Di sini kita bisa lihat semua kalkulasi yang telah kita lakukan tadi di masing-masing tabelnya. Bisa dilihat di sini dari mulai TCF atau tabel technical completion factor didapatkan 0,795, EF implemental factor itu 0,875, UCP atau unadjusted use case point itu 100, dan actual weightingnya adalah 6, dan didapatkan use case point atau UCP-nya sebesar 73,7. Dan rasio hours of viewer per use case point ini kita isikan dengan 10, dan didapatkan hasil yaitu hours of viewer-nya sebesar 737 man hours. Kita isikan work time per day atau hour-nya sebesar 5, dan didapatkan estimasi pengerjaannya sebesar 147,4725 hari. Dan kita isikan juga untuk cost per UCP-nya sebesar 50.000, dan didapatkan estimat cost sebesar 3.686.812 rupiah, 12,5 rupiah. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.